Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tugas manajemen kualitas 2, yaitu presentasi jurnal yang pertama, yaitu Design of Experiment DOE Overcome Hindrance and Bad Practice dari Nuno Costa Polytechnic Institute of Setúbal, Portugal. Baik, yang pertama, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengatasi kesalahpahaman tentang desain percobaan yang menghindari praktik buruk dan mendorong efisiensi proses dan kualitas produk secara tepat waktu, hemat biaya. Desain metodologinya, pendekatannya itu meninjau kembali dan mendiskusikan hambatan penggunaan DOE serta praktek buruk dalam penggunaan alat. Temuan serangkaian rekomendasi dan pedoman untuk memitigasi hambatan DOE dan menghindari kesalahan umum atau keputusan yang salah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data yang disediakan. Keterbatasan penelitian ini adalah kesalahan atau keputusan yang salah dalam perencanaan, menjalankan dan menganalisis data dari percobaan yang dirancang secara statis selalu memungkinkan, sehingga hasil yang diharapkan dari penggunaan DOE tidak selalu dijamin 100%. Dahuluan, permintaan pasar dan meningkatnya harapan pelanggan pada produk layanan memaksa organisasi untuk menggunakan pendekatan dan alat yang efisien dan bukan hanya efektif dalam pengumpulan dan menganalisis data, serta desain percobaan adalah salah satu yang paling banyak digunakan sebagai alat untuk mengembangkan dan mengoptimalkan efisiensi proses dan kualitas produk di berbagai bidang, yaitu bidang genetika, kimia, farmasi, dan otomotif. DOE adalah alat yang fleksibel, hemat biaya, di mana kumpulan statis dan teknik matematika dapat digunakan untuk merancang dan meningkatkan atau mengoptimalkan proses dan produk serta layanan. Hambatan untuk penggunaan DOE itu pengetahuan yang kurang tentang DOE, keterbatasan dalam menyampaikan ilmu, serta sosialisasi aplikasi DOE yang sangat kurang menjadi akar dari masalah yang ada pada aplikasi DOE. Memasukkan DOE dalam program kurikulum manajemen dan khusus teknik di tingkat sarjana dan pasca sarjana adalah cara yang paling efektif untuk membuat alat ini lebih populer di antara mereka yang akan memiliki kekuatan untuk menerima dan mendukung penggunaan DOE, serta di antara mereka yang akan bertugas merancang dan mengembangkan atau mengoptimalkan produk dan proses. Bad practice, yaitu kesalahan. Penggunaan DOE lebih merupakan ilmu daripada seni, dan ini bukan percobaan satu kali, namun tekanan untuk segera menunjukkan hasil, kompleksitas proses atau produk, dan statistik lainnya, dan masalah non-statik dapat mempersulit atau meminimalkan peluang untuk sukses penggunaan DOE. Kurang pengalaman dalam implementasi DOE, pengetahuan yang dangkal tentang alat ini, teknis dan masalah ekonomi yang terkait dengan pengoperasian beberapa peralatan, dampak terhadap proses produktif yaitu yang digunakan dalam proses produksi yang berkelanjutan adalah alasan untuk menetapkan prioritas resolusi yang lebih rendah untuk beberapa masalah. Studi objektif, yaitu uang, ketepatan waktu, kualitas, keandalan, daya tahan, keselamatan, produktivitas, sosial, kelestarian lingkungan adalah pendorong bisnis yang populer. Jadi tujuan dan hasil yang diharapkan harus ditetapkan.
measurement device and uncalibrated or inoperate, perangkat pengukuran tidak dikalibrasi atau tidak beroperasi. Perhatian khusus harus diberikan kepada sistem pengukuran karena seringkali sumber masalah dan keputusan yang menyesatkan dalam proses non-manufaktur. Dapatkan informasi yang andal dari percobaan yang dijalankan dan analisis data, validasi, kalibrasi, pemeliharaan, evaluasi, dan pengujian. Perangkat atau sistem pengukuran penting dikalibrasi sebelum percobaan. Jika alat yang digunakan tidak dikalibrasi dan tidak bisa dipercaya, maka hasilnya pun akan tidak dipercaya. Selected experimental design inadequate. Rancangan percobaan yang dipilih tidak memadai. Variasi desain eksperimental besar dan memiliki desain yang tidak efisien, berarti pemborosan sumber daya dan waktu yang berharga, kehilangan efek aktif, atau mencapai solusi suboptimal. DOE prinsip are violate. Prinsip-prinsip DOE dilanggar, yaitu penjagaan, pengacakan, pemblokiran, replikasi adalah 3 dari prinsip DOE. Ini bukan hanya teori statik, konsep mereka terkait erat dengan berdampak signifikan pada hasil percobaan dan kesimpulan. Raw material is not enough. Dalam beberapa kasus variasi batch ke batch dianggap tidak relevan dan karenanya bahan mentah bukan variabel yang minat. Variabel are omit, variabel dihilangkan, kemudian memilih variabel mana saja yang berdampak signifikan untuk digunakan. Faktor level dan inadequate, tingkat faktor tidak memadai dan nilai yang ditetapkan ke tingkat variabel rendah dan tingkat tidak teridentifikasi dengan benar, maka studi kesimpulan akan dikompromikan. Kemudian analisis metode asumtif, kemudian misidentif, inaktif variabel, salah mengidentifikasi, modeling teknik inappropriate, teknik permodelan tidak tepat. Model orde kedua biasanya disesuaikan dengan respon menggunakan teknik OLS, model tingkat tinggi, kemudian lebih efektif dalam menemukan solusi yang lebih baik daripada biasanya menggunakan model kuadran. Kemudian properties of optimal solution are ignored. Properti solusi optimal yang diabaikan. Kemudian undesired or unplanned event are omitted. Cara yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan itu dihilangkan. Untuk melakukan eksperimen membutuhkan perancangan dan yang matang dan perhatian terhadap detail untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipercaya dari penelitian. Kesimpulannya, untuk mengurangi time to time, meningkatkan teknologi dan masa garansi produk, meminimalkan biaya produk, pasar ramah lingkungan, dan produk berkualitas tinggi dapat diandalkan tahan lama, kuat, dan lain-lain. Menjaga kelanjutan dalam pasar global yang sangat kompetitif saat ini, bisnis prioritas. DOE adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Tetapi ini bukanlah tongkat ajaib yang memecahkan masalah secara otomatis dengan memasukkan data ke dalam perangkat lunak dan menganalisa atau mengganti keterampilan mereka yang terlibat dalam studi eksperimental. Sekian, terima kasih dari yang pertama, presentasi yang pertama. Assalamualaikum.